Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Breaking News dan kita akan langsung terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Diana Valencia yang saat ini berada di Istana Batu Tulis Bogor. Selamat siang Diana. Diana, pasca diumumkan PDI Perjuangan ini resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Bagaimana kondisi di sana termasuk diantaranya sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan mengumumkan nanti akan ada konsolidasi koalisi besar. Salah satunya mungkin akan dibahas siapa cawapres yang akan mendampingi Ganjar. Apakah hal-hal tersebut kemudian sudah disampaikan kembali di Bogor saat ini? Ya, Mevri, memang belum ada keterangan resmi perihal apa langkah selanjutnya setelah Ganjar Pranowo diumumkan menjadi calon presiden usungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tetapi apabila kita melihat dari bagaimana 2014 dan juga 2019 setelah Presiden Joko Widodo mendapatkan restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, maka hal selanjutnya yang akan dilakukan adalah pencarian sosok pendamping ataupun calon wakil presiden yang akan mendampingi capres dari partai berlogo banteng ini. Belum ada informasi lanjutan apakah langsung akan dilakukan rapat konsolidasi untuk menentukan cawapres. Tetapi kalau Anda tanyakan perihal bagaimana maksud pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto perihal konsolidasi besar, ini cukup menarik untuk dibahas, Mevri, karena kalau kita berkaca dari koalisi-koalisi lainnya, mulai dari koalisi perubahan dan perbaikan, ada di situ ada Nasdem, ada PKS, ada kemudian Partai Demokrat begitu, kemudian ada koalisi Gerindra dan juga PKB, ada juga koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, P3 dan juga PAN. Ini melihat semua partai sudah mengajak teman begitu untuk melakukan perjuangan di kontestasi 2024, tetapi hanya PDIP yang masih bermain sendiri. Tetapi dalam beberapa kesempatan doorstop begitu, Sekjen PDIP menegaskan bahwa PDIP tidak akan bermain sendiri. Ia mengutamakan semangat gotong royong, sehingga memang kalau disampaikan apakah akan ada konsolidasi besar, tentu dinamika tentu akan berubah melihat sudah ada capres dari partai yang satu-satunya bisa mencalonkan calon presiden sendiri tanpa harus menjalin koalisi dengan partai-partai lainnya. Nah, kalau kita bicara juga dengan peta konstelasi politik, Mevri, kalau kita melihat koalisi PKB dan juga Gerindra merupakan dalam tanda kutip presidensimen begitu. Orang-orang di dalamnya mulai dari Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar merupakan teman di koalisi ataupun di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Begitu juga dengan koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, P3 dan juga PAN yang juga masuk dalam pemerintahan tatanan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sehingga bisa disampaikan bahwa yang berkemungkinan akan didekati ataupun justru yang akan mendekat kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah koalisi Indonesia Bersatu dan juga koalisi dari Gerindra dan juga PKB. Tetapi kita masih menunggu setelah adanya pencalonan dan juga pengumuman secara resmi Ganjar Pranowo ini siapa ataupun partai apa yang akan ditemui oleh PDI Perjuangan pertama kali. Karena melihat bahwa dari paparan daring yang disampaikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, ia menyebutkan menugaskan Puan Maharani selaku Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP Bidang Politik PDI Perjuangan untuk melakukan ataupun bentuk tim pemenangan Pileg dan juga Pilpres 2024. Sebelumnya Puan Maharani juga ditugaskan untuk melakukan silaturahmi politik. Ini penting, Mevri, karena meskipun PDI Perjuangan belum menentukan siapa yang akan menjadi teman ataupun siapa yang akan menjadi oposisi begitu bagi mereka di kontestasi 2024, tetapi PDIP rutin untuk melakukan silaturahmi politik. Misalnya pertemuan Puan Maharani dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ataupun mungkin dengan pertemuan Ketua Umum partai-partai lainnya itu sudah dilakukan. Sehingga memang PDIP sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia yang bahkan memiliki tiket untuk mengusung capres sendiri, ini bisa dikatakan bisa duduk santai begitu. Ia tidak perlu berbuat banyak, namun nantinya akan cukup banyak partai yang mendekat atau bahkan meskipun mereka belum mengumumkan capres sudah ada partai-partai yang mendekat. Nah, Mevri, kalau bicara juga soal Ganjar Pranowo, tadi setelah Megawati Soekarno Putri resmi dengan mulutnya sendiri mengumumkan bahwa Ganjar Pranowo akan diusung sebagai capres dari PDI Perjuangan, ini Ganjar Pranowo tadi disematkan kopiah hitam seperti ciri khas Bung Karno begitu.
kepada dari Megawati, kemudian Ganjar Pranowo, kemudian tadi ia diberikan kesempatan untuk berbicara, ia mengucapkan terima kasih tidak hanya kepada Megawati Soekarno Putri tetapi juga kepada Prananda Prabowo, kemudian Puan Maharani dan juga Presiden Joko Widodo. Nah, yang juga menarik selain soal paparan dari Megawati Soekarno Putri, yang juga turut menarik untuk kita bahas adalah pidato singkat atau mungkin kata pengantar singkat dari Presiden Joko Widodo. Ia menegaskan bahwa ia berharap bahwa kontestasi selanjutnya ini berujung pada kedamaian. Mevri, saya akan bergeser sedikit kemudian menunjukkan kepada Anda ada foto jurnalis CNN Indonesia Muhammad Wahyudi menunjukkan kepada Anda kondisi terkini. Ini adalah iring-iringan yang keluar dari Istana Batu Tulis. Hingga saat ini memang kami belum mengetahui secara resmi ini kira-kira siapa yang akan keluar. Ini merupakan mobil yang keluar pertama dari Istana Batu Tulis setelah resminya Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDI Perjuangan. Kalau tadi kita kilas balik sedikit, sejak pagi 10.30 memang tidak banyak mobil yang keluar masuk dikarenakan sejumlah tokoh yang hadir terpantau dari konferensi pers daring, mulai dari Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani, Oli Dondo Kambe, Hasto Kristianto, ada Pramono Anung di sana, dan juga ada Ganjar Pranowo sendiri. Ini dikabarkan ataupun diinfokan sudah berada di Istana Batu Tulis sejak malam tadi. Hanya iring-iringan Presiden Joko Widodo yang baru saja datang begitu ya dari Solo, kemudian menuju langsung ke Istana Batu Tulis ini datang. Ini kita akan melihat ada satu mobil, dan kalau Anda lihat memang penjagaannya tidak hanya polisi saja, tetapi juga ada Cakrabuana. Tadi saya tanyakan dari wilayah Bogor Timur dan juga Bogor Selatan, Cakrabuana PDI Perjuangan. Kita lihat ini adalah iring-iringan. Semoga ada yang membuka kaca, Mevri, sehingga kita bisa mengetahui. Baik, ini yang melakukan ini adalah Ganjar Pranowo. Kita lihat bersama. Banyak sekali di sini warga yang juga turut hadir melihat keramaian yang ada di lokasi depan Istana Batu Tulis. Ini ada cukup banyak rombongan, melihat konferensi pers juga sudah selesai, kemudian teman-teman media juga diperbolehkan hanya dari depan Istana Batu Tulis. Saya mendapatkan informasi bahwa tadi Ganjar Pranowo satu mobil, Mevri, dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih melihat masih ada iring-iringan satu lagi yang akan keluar, Mevri. Kalau kita lihat memang deklarasi Ganjar sebagai calon presiden menjelang tahun politik 2024 ini cukup menarik, Mevri, ataupun unik. Karena kalau kita kilas balik di 2014 ketika Joko Widodo ini diberikan restu oleh Megawati Soekarno Putri, posisinya saat itu Joko Widodo sedang melakukan belusukan begitu. Kemudian sore harinya ia diberikan mandat ataupun restu oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian kita lihat ini ada Ketua DPR RI Puan Maharani yang baru saja melintas dengan iring-iringannya. Ia sempat melambai kepada kamera. Dan inilah, Mevri, mobil terakhir yang keluar dari Istana Batu Tulis. Pintu gerbang masih dibuka, sehingga masih kita nantikan kira-kira siapa yang keluar. Oke, baik, Mevri. Pintu sudah ditutup. Melihat tadi sudah ada Ganjar Pranowo yang keluar, Puan Maharani keluar, Presiden Joko Widodo juga keluar. Kita masih nantikan sekiranya apa langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selanjutnya. Mevri, menarik memang kalau kita kilas balik sedikit lagi, saya lanjutkan laporan saya bahwa ketika Presiden Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta kemudian diberikan mandat baru sebagai calon presiden usungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, posisinya pagi itu ia sedang belusukan, kemudian sorenya ia diberikan mandat. Kemudian di 2019 pengumuman Joko Widodo nyapres kembali sebagai capres dari usungan partai berlogo banteng ini pada Rakernas di Bali. Pada saat itu tertutup Rakernasnya. Kemudian kalau untuk yang hari ini, Megawati Soekarno Putri jelang pemilu 2024 memilih hari Kartini dan juga memilih untuk mengumumkan secara resmi Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDI Perjuangan secara daring di depan seluruh kader PDI Perjuangan secara daring. Mevri, kembali ke Anda.
Iya, ada sejumlah poin-poin penting dan menarik yang bisa dibilang ini satu langkah PDI Perjuangan juga yang biasanya memang dikenal mengumumkan satu keputusan penting pada waktu-waktu injury time. Sementara kali ini diumumkan di 21 April bertepatan dengan Hari Kartini. Apakah kemudian ini kalau kita kaitkan menjadi strategi khusus, Diana, dari PDI Perjuangan untuk bisa menang hat-trick nih, baik itu di pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Menurut analisa Anda seperti apa sebagai wartawan yang berkecimpung di dunia politik? Silakan Diana. Ya, Mevri, benar sekali memang strategi injury time ini terkenal sekali sering diambil ataupun dianut oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita kilas balik lagi, saya ajak Anda untuk mengingat-ingat bagaimana momen ketika Joko Widodo ini dicalonkan menjadi capres usungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 14 Maret 2014. Joko Widodo ini resmi diberikan mandat itu diberikan surat bertuliskan tangan langsung oleh Megawati Soekarno Putri itu tanggal 14 Maret 2014, artinya 25 hari sebelum hari pemungutan suara. Nah, itu memang strategi injury time di mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini kita ketahui bersama merupakan partai yang meraup suara terbesar. Saya kembali tegaskan bahwa memang PDIP ini tidak perlu berkoalisi dengan partai lain karena ia sudah memiliki tiket apabila ingin mencalonkan capres dan cawapres dari kader internalnya. Tetapi saya selipkan informasi sedikit bahwa memang sekali lagi PDIP memilih jalan gotong royong ditegaskan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sehingga memang strategi injury time ini diharapkan mampu melihat peta konstelasi politik tertentu baru kemudian menentukan siapa sosok yang sekiranya pantas dengan akseptabilitas dan juga elektoral yang baik di mata masyarakat sehingga tujuannya seperti yang disampaikan pada saat hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-50 pada tanggal 10 Januari 2023 lalu bahwa Megawati akan membawa partainya ke kemenangan yang ketiga alias hat-trick. Kalau saya simbolkan begini simbolnya pada saat itu ya, Megawati dan juga beberapa kader-kader yang sering menggaungkan hat-trick di pemilu 2024 sehingga memang strategi injury time ini dirasakan cukup mampu begitu ya untuk bisa melihat peta konstelasi baru kemudian PDIP menentukan langkahnya dengan pasti. Tentu setelah ini yang akan menarik untuk kita pantau adalah bagaimana PDIP memilih teman di 2024 dan juga siapa sosok pendamping bagi Ganjar Pranowo. Karena memang untuk bursa cawapres sendiri ini cukup banyak mulai dari nama Ridwan Kamil yang sudah bergabung di Golkar, kemudian ada Khofifah Indar Parawansa, kemudian juga ada nama imam besar masjid. Ada beberapa nama yang memang disampaikan dari tokoh-tokoh religius begitu ya. Sehingga memang nama cawapres ini masih luas, masih belum mengerucut ke satu nama. Tetapi kalau kita juga menengok sedikit begitu ya ketika Joko Widodo ini sudah diusung menjadi capres. Kemudian ia ingin menunjuk cawapresnya. Ini ia selalu berkonsultasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sehingga memang kita nantikan bagaimana pertemuan-pertemuan politik, dinamika-dinamika politik yang tentunya akan membentuk koalisi jelang tahun pemilu. Hari pemungutan suara memang masih 14 Februari, tetapi ini kembali ada yang keluar. Saya bergeser sedikit, Mevri. Ini kalau Anda lihat ada satu mobil terakhir yang keluar tetapi tidak membuka kaca. Baik, ini adalah rombongan yang terakhir karena bisa dilihat begitu ya dari sini tidak ada antrian mobil lagi yang akan keluar dari Istana Batu Tulis Bogor. Tadi sudah ada Ganjar Pranowo, kemudian ada yang satu mobil dengan Presiden Joko Widodo, kemudian ada Ketua DPR RI Puan Maharani juga yang turut membuka kaca dan melambaikan tangan ke kamera. Kemudian juga masih belum terlihat begitu ya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri karena tadi ada cukup banyak iring-iringan yang hadir. Nah, Mevri, saat ini memang masih cukup banyak rekan-rekan media yang berkumpul di depan gerbang Istana Batu Tulis. Deklarasi Ganjar Pranowo dilakukan secara terbatas, tertutup, terbuka hanya secara daring begitu. Ada via YouTube PDI Perjuangan dan juga via Zoom bagi para kader yang hadir tadi diminta untuk menggunakan seragam merah dan juga hitam
dan yang laki-laki ini menggunakan kopiah hitam seperti ciri khas Bung Karno. Mevri, kita nantikan bagaimana nanti pemilihan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan bagaimana koalisi ini apakah akan tetap ataupun justru ada perubahan kiblat setelah Ganjar Pranowo resmi diusung menjadi capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mevri, kembali ke Anda di studio. Ya, satu persatu mobil yang berisi kader dari PDI Perjuangan ini keluar dari Istana Batu Tulis Bogor. Dan yang seperti disampaikan oleh Diana tadi, yang penting dan menarik untuk disimak adalah bagaimana kemudian langkah dari PDI Perjuangan ini termasuk diantara potensi-potensi koalisi yang masih kita akan tunggu bersama siapa yang nanti akan dipasangkan menjadi pasangan dari Ganjar Pranowo yang sudah resmi diusung PDI Perjuangan sebagai Capres 2024. Terima kasih banyak atas laporan Anda yang sangat komprehensif. Produser lapangan CNN Indonesia, Diana Valencia yang melaporkan langsung bersama dengan fotojurnalis Muhammad Wahyudi dari Bogor, Jawa Barat. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda.